Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat karena kendala di internetnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman atau sebuah kontrol Windows yang bagian kedua dari Visual Studio tersebut. Jadi minggu kemarin kontrol Windows yang pertama, dan ini kedua, nanti saya akan bagi jadi 3, nanti minggu depan ada yang ketiga. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, untuk tugasnya sudah dikirimkan semuanya ya? Atau masih ada yang kendala dengan tugasnya, belum dikerjakan? Berapa? Oke, saya lanjut ke materi ya. Jadi yang pertama tentang ada Windows Form, kemudian ada kotak dialog, kemudian nanti ada aplikasi MDI, kemudian ada tunggu sebentar. Ada 4, nanti saya coba jelaskan satu persatu. Pertama saya tentang Windows Form. Nah, Windows Form ini digunakan sebagai sebuah tempat untuk melakukan pekerjaan. Sama dengan seperti yang di Windows atau aplikasi yang lain di Windows juga sama seperti itu, tetapi hanya beda konteksnya saja, hanya beda penempatannya saja untuk menggunakan untuk pekerjaan. Nah, biasanya di dalam sebuah Windows Form ini dapat digunakan untuk melakukan sebuah proses tertentu. Misalnya, kita membuat sebuah Windows Form yang digunakan untuk menampung beberapa komponen pada toolbox. Nah, toolbox itu minggu lalu sudah saya jelaskan, ada beberapa komponennya yang di dalam toolbox tersebut. Nah, kemudian, tentu saja jika membuat sebuah aplikasi yang lebih besar, tidak cukup dengan menggunakan satu form saja. Terkadang kita membutuhkan form untuk beberapa form. Nah, biasanya kalian lakukan atau minggu lalu ada tugas tentang menggunakan combo box, menggunakan dialog box atau label seperti itu. Biasanya kan pasti kan ada pilihannya seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan satu form saja. Misalkan contoh yang membuat sebuah jenis makanan. Jenis makanan sudah ada beberapa form. Ya, biasanya seperti itu. Kita pilih satu persatu, misalkan seperti itu. Misalkan contoh nasi goreng, kemudian misalkan ayam bakar atau ayam goreng seperti itu. Biasanya kan pasti membutuhkan form di bawahnya lagi seperti itu. Nah, biasanya kita gunakan itu hanya satu, kecuali kalau menggunakan desainnya saja. Tapi untuk membuat sebuah form, dibutuhkan beberapa form untuk mendapat sebuah aplikasi yang baik seperti itu. Tidak harus yang bagus, tapi yang baik seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah form, dapat kita gunakan dengan baik juga seperti itu. Nah, untuk Windows Form, dapat dilakukan dengan menambah, bisa menghapus juga, dan menampilkan atau memanggil sebuah Windows Form. Nah, ini ada 3 di Windows Form. Kita bisa membuat menambah, kemudian menghapus, dan menampilkan atau memanggil sebuah Windows Form tersebut. Bagaimana caranya? Saya coba jelaskan satu persatu, yaitu pertama tentang menambah form. Untuk menambahkan sebuah form, sebuah Windows Form, dapat dilakukan dengan mudah pada Visual Studio. Baik, itu ada caranya, ada 2, yaitu dengan cara yang klik kanan pada project yang ada, pada jendela, di Solution Explorer, dengan kemudian kita add Windows Form tersebut. Nah, selain dengan cara tersebut, ada juga menggunakan dengan menekan menu project, kemudian add Windows Form daripada Visual Studio. Jadi ada dua cara yang kita lakukan di dalam sebuah menggunakan Windows Form tersebut. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan add di Windows Form. Nah, kedua ada dengan menggunakan project-nya. Baru kita add Windows Form-nya tersebut. Ini salah satu bagiannya dari Windows Form dalam menambah. Ini dengan cara yang klik kanan pada project yang tersebut. Seperti ini. Kita klik kanan pada project-nya, kita klik kanan, nanti kita pilihan add-nya seperti apa. Nah, kedua, ini yang bagian untuk menggunakan project-nya. Ditulis di atas ada menu project-nya di atas, kita lakukan menggunakan add Windows Form tersebut. Nanti ada pilihannya. Kalian bisa lihat satu persatu di dalam Visual Studio. Nah, kemudian untuk menghapusnya, bagaimana untuk menghapus? Nah, menghapus sebuah Windows Form ini yang ada pada project yang sedang dikerjakan, alasannya kenapa? Karena ada kegagalan dalam melakukan desain ataupun form tersebut. Ada duplikat atau double seperti itu, atau terjadi copy paste seperti itu. Sehingga kita perlu menghapus sebuah Windows Form tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk melakukan penghapusan dalam Windows Form, kita lakukan pilih Windows Form tersebut yang akan dihapus. Kemudian kita klik kanan pada Windows Form tersebut yang berada pada Solution Explorer. Kemudian kita delete seperti itu. Nanti ada pilihannya juga seperti itu. Nah, kita lihat project-nya, kita klik kanan.
lalu kita delete untuk Windows Form tersebut. Jadi nanti akan terhapus. Yang ketiga, untuk menampilkan sebuah formnya tersebut atau memanggil formnya. Bagaimana caranya? Nah, ketika mau membuat sebuah project pada Visual Studio, telah disediakan sebuah form. Ketika ingin melakukan penambahan Windows Form pada project tersebut, tentu saja perlu melakukan pemanggilannya. Bagaimana cara pemanggilannya? Biasanya dengan menggunakan show atau apa seperti itu. Mungkin kemarin ada kendala, misalkan ingin menampilkan sebuah hasil dari project tersebut. Nanti tidak bisa. Biasanya menggunakan beberapa cara lah untuk seperti itu. Nah, ada dua cara. Yang pertama, itu untuk melakukan pemanggilan atau menampilkan sebuah Windows Form tersebut. Nah, di dalam Visual Studio ada dua, yaitu dengan show atau show dialog. Nah, cara penulisannya sebagai berikut. Misalnya contoh, nama formnya apa, kemudian kita show. Jangan lupa untuk kurung buka, kurung tutupnya. Atau dengan nama formnya apa, dengan dot show dialognya. Dengan kurung buka dan kurung tutup. Jadi ada dua metode, ada dua cara dengan menggunakan untuk memanggil atau menampilkan Windows Form tersebut. Nah, sebuah perintah dapat diletakkan pada sebuah event. Kanan, klik misalkan pada sebuah tombol, misalkan seperti itu. Perbedaan antara show dengan show dialog adalah ketika ingin menggunakan show, maka masih bisa mengakses Windows Form sebelumnya. Nah, tetapi jika ingin menggunakan show dialog, maka tidak bisa menekan form sebelumnya, sebelum Windows Form yang kedua ditutup, seperti itu. Jadi dulu pilihan. Dengan menggunakan show atau show dialog, pasti ada kerugiannya juga. Jika menggunakan show, itu akan muncul dengan cara mengakses yang Windows sebelumnya. Nah, untuk yang show dialog, itu tidak bisa menggunakan akses yang sebelumnya, sebelum Windows Form yang sesudahnya tersebut tertutup, seperti itu. Untuk memperjelas dengan cara Windows Form tersebut, maka kita dapat membuat project baru, misalkan seperti itu. Bagaimana cara membuat project baru? Nah, contohnya misalkan dengan menggunakan langkah-langkah dalam menampilkan atau memanggil sebuah Windows Form. Nah, pertama adalah berikan nama pada project tersebut dengan menampilkan form. Tambahkan 2 buah button, misalkan seperti itu. Pada form 1 diganti dengan text button pertama. Menjadi show dan button kedua menjadi show dialog, misalkan seperti itu. Kita ganti, harus kita rubah tulisannya. Kemudian ditambahkan 2 buah form yang lain dengan cara yang sudah dijelaskan di atas, misalkan seperti itu. Kita berikan nama lagi form kedua, form ketiga, seperti itu untuk penambahan form-formnya berikutnya. Kemudian yang ketiga, berikan sebuah event pada kedua tombol tersebut, kemudian kita masukkan perintahnya. Misalkan public class, form pertama. Kita private sub-buttonnya, misalkan sub-button pertama dengan klik. Kita kirimkan sender sebuah objeknya, maka akan terjadi sebuah handle di dalam button pertama tersebut. Nah, kemudian kita buat lagi form keduanya, kita show. Lalu kita akhiri dengan end sharp-nya. Lalu kita bagi lagi yang keduanya dengan show button. Kita masukkan show button yang kedua. Kita klik, kita kirimkan sebuah objeknya, kemudian di handle tersebut dalam button yang kedua akan muncul dengan show dialognya. Sampai terjadi sebuah kelasnya tersebut sudah tertutup atau sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi sama halnya dengan kalian lakukan dengan tugasnya. Mungkin waktu minggu lalu saya kasih contoh untuk membuat sebuah button atau label atau apapun itu dengan menggunakan pemanggilan ini seperti itu. Sampai di sini masih ada yang ingin tanyakan mengenai button atau apapun seperti itu? Silakan yang tanyakan. Ada yang tanyakan tidak? Belum ada, Pak. Masih pada Belum, bingung Pak. ya? Lanjut dulu. Kedua adalah tentang desain menu. Kenapa desain menu? Nah, biasanya di hampir semua aplikasi pasti ada desain menunya, tetapi berbeda-beda untuk peruntukannya seperti itu. Nah, desain menu ini saya coba jelaskan sedikit di dalam Visual Studio. Nah, menu adalah sebuah serangkaian pilihan yang dapat dipilih, diklik atau dipilih dan ditekan tombol enternya dengan tujuan untuk melakukan sebuah tugas-tugas tertentu seperti itu. Nah, desain menu biasanya kita lakukan di dalam aplikasi yang tersebut untuk melakukan sebuah tugasnya.
Bagaimana caranya? Nah, nanti ada caranya. Sama halnya dengan untuk menampilkan, untuk menambah atau menghapus, pasti ada cara-caranya untuk sebuah menunya tersebut. Nah, menubar merupakan sebuah bagian sangat penting di dalam setiap aplikasi di Windows, biasanya seperti itu. Karena menggunakan Visual Studio secara otomatis dengan menggunakan dari OS dari Windows tersebut. Visual Studio ini adalah bagian dari OS-nya tersebut. Nah, menubar dapat memberikan sebuah kesan sangat tinggi terhadap sebuah aplikasi yang dilengkapi dengan kontrol. Seperti itu. Nah, keunggulan pemakaian penubar adalah dapat mengorganisasi semua aksi di dalam aplikasi, kemudian dapat mengelompokkan berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing dan menjadikannya sebuah antarmuka yang dinamis. Interface seperti itu biasanya. Kita lakukan apa yang kita inginkan biasanya kan. Saya kasih tahu minggu lalu, tergantung dari kebutuhan kita untuk membuat sebuah apa. Kebutuhan itu pasti kan dilakukan kalau untuk mempermudah dengan menggunakan sebuah aplikasi seperti itu. Kalau misalkan seperti yang kemarin, misalkan contoh yang membuat sebuah menu makanan seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita membuat sebuah menu makanan. Nah, bagaimana menampilkannya? Pasti menggunakan Visual Studio. Seperti itu. Untuk membuat interface kita dengan aplikasinya berjalan dengan lancar seperti itu. Apa yang kita inginkan, misalkan seperti nasi goreng, pasti sudah tertera nanti harganya berapa seperti itu. Nanti tinggal di print saja seperti itu. Sama misalkan kita contoh ingin membuat sebuah makanan atau minuman di dalam minimarket bisa seperti itu. Kita input datanya, harganya berapa, nanti akan muncul dengan seperti itu. Jadi mereka sudah tertera di dalam Visual Studio tersebut. Jadi untuk mempermudah lah seperti itu. Dengan menggunakan interface ini. Nah, biasanya ini kita akan lakukan nantinya. Lakukannya ini biasanya kalau dengan menggunakan Visual Studio, kita inginkan apa misalkan seperti itu. Ada lagi misalkan yang buat online shop misalkan seperti itu. Ada baju, misalkan baju atau pakaian atau celana seperti itu, harganya berapa, jenisnya apa, nanti akan muncul secara tidak langsung seperti itu. Jadi tatap muka kita dengan aplikasi tersebut berjalan dengan baik, dengan lancar seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan menu triknya. Nah, di dalam aplikasi Visual Studio pasti ada menu stripnya bisa seperti itu. Nanti ada form desainnya biasanya. Kita desain bagaimana kita desain gambarnya seperti apa, kita desain, kemudian kita kliknya 2 kali. Biasanya kan terkontrol dengan menu strip tersebut. Jadi berjalan dengan lancar lah misalnya dengan seperti itu. Nah, menu stripnya bisa ditaruh di bawahnya untuk sebuah pilihan-pilihan. Untuk menjadi sebuah kontrol yang digunakan untuk membangun sebuah daftar menu di dalam aplikasi di Windows tersebut. Nah, maka dapat membuat sebuah menu bar dengan langkah-langkah berikut. Nah, letakkan kontrol menu strip yang ada dalam kelompok menu dan toolbar pada toolbox ke dalam area formnya tersebut. Kita letakkan menu stripnya di mana, seperti itu. Nanti akan sebuah pilihannya untuk menjadi sebuah menu yang bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian langkahnya yang kedua adalah dengan menyisipkan menu standar atau menentukan itemnya dan dapat menyisipkan menu standar tersebut dengan mengklik kanan pada kontrol menu strip tersebut. Lalu pilih insert untuk standar itemnya seperti apa, dengan sesuai dengan pilihannya seperti ini. Jadi kita pilihannya banyak seperti itu untuk menggunakan dengan menggunakan menu tersebut. Nah, bagaimana untuk menyisipkan menu yang ditentukan sendiri? Maka kita dapat melakukannya dengan mengetik item menu yang diperlukan langsung di dalam lokasi penyisipan menu item tersebut. Bisa seperti itu, kita klik itemnya. Kita klik, kemudian kita masukkan atau seperti apa, nanti akan muncul dengan menu item tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya dengan mengatur berbagai propertiesnya. Pasti otomatis di kanan bawah propertiesnya tersebut. Nah, yang gunakan adalah menggunakan teks, misalkan seperti itu. Dengan teks adalah menggunakan untuk mengatur tulisannya menu item tersebut. Kemudian image dengan menggunakan properties untuk mengatur dari gambar menu item tersebut. Jadi teks dengan image pasti seperti itu. Teks, image, atau apapun seperti itu gambar. Karena yang bisa menggunakan gambar atau dalam desain tersebut adalah bisa menggunakan dari Visual Studio tersebut. Berbeda halnya dengan yang sebelumnya semester lalu dengan bahasa C. Jadi kalau untuk penggambaran di dalam Visual Studio bisa digunakan, bisa dilakukan. Kemudian dengan shortcut keys dengan merupakan properties untuk mengatur tombol shortcut-nya yang memanggil aksi menu item tersebut. Nah, ini pilihannya ada banyak di dalam sebuah ini. Jadi nanti kita bisa
pilih salah satu seperti itu. Kemudian dengan cek dengan properties yang untuk mengatur tampilan dari tanda checklist yang tersebut dalam daftar menu, misalnya seperti itu. Kita checklist dengan menggunakan kebobok atau apapun seperti itu. Dan langkahnya yang berikutnya adalah menyisipkan sebuah kode program ke dalam setiap item yang telah didesain, misalkan seperti itu. Nanti kita lihat stoknya, misalkan seperti itu. Nah, dalam sebuah item menu, kita dapat menambahkan program sesuai dengan keperluannya, dengan kebutuhan kita. Apa misalkan seperti itu, kita tambahkan seperti itu. Nanti kita bisa lihat item-item tersebut. Oke, sudah 2 materi. Ada yang tanyakan mengenai desain menu ataupun dari Windows tersebut. Mungkin ada yang pernah lakukan kemarin ya di dalam tugasnya ya dengan menggunakan desain menunya. Atau ada yang tidak sama sekali menggunakan Bapak, seperti ini. Iya. kemarin kan saya lihat yang punya Bapak itu contohnya Bapak yang pakai konsol kan, Iya, yang konsol. from desainnya. Itu apa bedanya Pak? Yang Windows Form Application sama yang konsol yang Bapak pakai? Apa Kalau sama konsol aja Pak? adalah membuat, kalau konsol seperti yang bisa kita lakukan di bahasa C seperti itu. Jadi bedanya dengan konsol dengan application, jadi kalau saya memberikan ini bahwa seperti ini untuk penulisannya seperti itu. Nah, bedanya dengan application, kita membuat sebuah desainnya juga, Mbak. Kalau di konsol kan tidak membuat desain ya, hanya tulisan saja ya. Jadi bentuk tulisannya seperti apa, kita masukkan. Nah, kalau di dalam application-nya, pasti otomatis kita membuat sebuah desain, kemudian kita masukkan keperluannya untuk apa, seperti itu. Misalnya kita buat combo book atau label seperti itu. Nanti akan kita munculkan di dalam desainnya tersebut. Jadi ini yang pernah mungkin saya bisa lakukan. Nah, kalian bisa lakukan ini, bisa membuat sebuah tugas ataupun nanti sebuah skripsi dengan menggunakan seperti ini bisa. Karena kan lebih memudahkan kalian ya dengan membuat desain. Jadi kalau menggunakan PHP atau apapun kan membuat desain kan harus dengan kode programnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk menggunakan desain di Visual Studio, kita bisa masukkan image-nya tersebut. Kayak contoh yang tadi, image-nya kita masukkan apa, misalkan seperti itu. Untuk keperluannya apa, tergantung kebutuhan kita. Seperti itu, Mbak. Mungkin kalau yang kemarin saya lakukan memang ada error sedikit ya. Jadi mungkin Mbak Firly atau mungkin teman-teman yang lain ada error, nggak apa-apa untuk pembelajaran kita. Karena kalau tidak ada error, otomatis tidak bisa untuk belajar. Harus ada error 1, kedua, makanya saya ketemu ya. Error saya ada 3, saya ketemu akhirnya. Bisa ketemu bahwa error di mana, posisi letaknya di mana. Jadi untuk kode programnya atau kita masukkan sintaks-sintaksnya tersebut, jangan sampai lupa. Misalkan kadang-kadang ada kurung tutup di belakang, atau tanda kutip, atau tanda titik 2, titik koma di belakang. Itu sangat mempengaruhi lah. Mungkin kalian dilakukan bahasa C, kalian sudah tahu lah seperti itu. Ada sintaks sedikit yang kurang, otomatis dia tidak akan jalan, terjadi error. Atau spasi, misalkan tadi show dialog, misalkan show di spasi dengan dialognya, show spasi dialog. Pasti otomatis ada kesalahan, seperti itu. Tidak muncul. Karena lebih riskan sih menurut saya kalau di Visual Studio. Tanda-tanda tersebut. Tanda atau spasi tersebut lebih riskan. Jadi mungkin Mbak, kalau saya lihat di Mbak Firly sih ada kesalahan, mungkin ada stripnya atau spasinya biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu, memang lebih teliti kalau untuk program. Karena memang orang programmer telitinya luar biasa memang. Jangankan teliti untuk kode programnya, seperti itu. Jadi untuk hal yang lain pun nanti kalian dengan terbiasa, seperti itu. Gak apa-apa, saya menghargai orang yang ada errornya itu, saya menghargai. Berarti dia mau belajar, seperti itu. Walaupun kan saya bilang, kita sama-sama belajar di dalam Visual Studio, saya juga baru menggunakan Visual Studio kebetulan. Jadi otomatis saya juga harus belajar juga, tapi kan beda tingkatannya dengan kalian lah seperti itu. Jadi harus lebih tahu dibandingkan kalian, seperti itu. Ada sewaktu-waktu yang salah, saya juga nanti kita bareng-bareng kerjakan seperti itu. Jadi kita sama-sama kerjakan bareng-bareng. Kalau tidak terjadi error, kalau jalannya lurus saja atau lancar aja, berarti sudah bisa, saya anggap seperti itu. Sudah mampu lah seperti itu. Tapi kalau ada error, otomatis belajar dari sebuah kesalahan. Error itu kan kesalahan, atau salah di mana posisi letaknya. Nggak apa-apa Mbak Firly. Kayak kemarin Mbak Intan, kalau nggak salah. Mbak Intan atau Mbak Novita, seperti itu. Maaf ya Pak. Ada kejadian salah juga, saya bilang. Untuk menampilkannya seperti apa? Nah, menggunakan show atau dengan show dialog. Karena saya kasih tugasnya minggu lalu,
ternyata materinya minggu ini baru ditampilkan, baru diberitahu, jadi kalian sudah belajar duluan lah seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kesalahan-kesalahan itu nggak masalah. Yang penting jangan terlalu fatal kesalahannya. Kalau kesalahannya 1, 2, 3 kesalahan nggak masalah. Tapi kalau udah fatal, kalian berarti tidak mau belajar dari kesalahan tersebut biasanya. Jadi memang kalau kesalahan 1 wajar lah seperti itu. Nggak apa-apa Mbak Firly. Begitupun dengan teman-teman yang lain nggak apa-apa. Sebenarnya kesalahan. Jadi memang menggunakan Visual Studio, kalian harus adaptasi ulang. Karena kuliah itu bukan berarti harus bisa semua bahasa pemrograman, tidak. Karena kan nanti yang menentukan kalian untuk selesai kuliah dengan menggunakan skripsi harus pilih salah satu dari penggunaan bahasa tersebut. Apakah kalian bisa menggunakan Visual Studio atau menggunakan bahasa asing lebih baik lagi seperti itu atau apapun. Kalian pilih salah satu, walaupun kalian sudah semuanya ngerti. Bahasa pemrograman yang kalian lakukan semuanya ngerti. Tapi harus pilih salah satu. Tidak mungkin pada saat skripsi, pada saat sidang, kalian munculkan semuanya. Bahasa pemrograman tersebut tidak. Harus pilih salah satu. Karena memang secara teori saja sudah berbeda. Secara teorinya. Apalagi nanti untuk sebuah prakteknya. Jelas berbeda lagi konteksnya. Seperti itu. Gak apa-apa. Mungkin ada yang lain. Saya panggil teman-teman karena umur saya masih merasa muda. Mungkin yang lain ada yang ingin tanyakan, silakan. Kita sama-sama sharing saja, nggak apa-apa. Juga belum baru cek 5 orang yang masuk kemarin ya, saya baru cek sih. Silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi. Pak, berarti yang tadi itu tergantung sesuai kebutuhan aja ya Pak ya? Mau makainya yang mana? Iya Pak, makasih Pak. Misalkan kayak kemarin Mbak Firly mungkin. Mungkin kayak Mbak, kemana siapa ya? Saya lupa. Jadi ingin membuat sebuah show-nya dengan menggunakan tadi, misalkan contoh yang tadi menu-menu makanan misalkan seperti itu. Itu kan keperluan kita ya Mbak atau Mas. Keperluan kita untuk membuat sebuah menu makanan misalkan. Pilihan. Misalkan contoh nasi goreng. Pasti nanti sudah ada input dengan harganya. Seperti itu. Ataupun ayam bakar atau ayam goreng atau apapun lah jenis makanan yang lain dengan harganya. Nanti begitupun dengan muncul di hasilnya tersebut pasti akan muncul dengan nama ini, memilih makanan seperti ini akan muncul harganya seperti ini. Begitupun dengan kemarin juga saya bilang, kita input misalkan namanya siapa, kemudian umurnya berapa, nanti akan muncul, oh nama ini umurnya segini, umurnya seperti ini, kemudian umurnya seperti ini, misalnya seperti itu, alamatnya di sini seperti itu, nanti akan muncul secara keseluruhan. Jadi itu yang dilakukan dengan kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan lah seperti itulah. Mungkin saya agak bingung ya, mungkin ya. Nggak apa-apa, kita adaptasi bareng-bareng seperti itu. Karena materi saya dengan kelas sore pasti berbeda juga, pasti berbeda materi secara materinya. Kalian mungkin bisa minta tanya ke kelas sore pasti berbeda juga secara materinya. Jadi memang agak perbedaan. Jadi untuk penggunaan Visual Studio ini lebih menggunakan dengan kebutuhan, keperluan seperti itu, apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya tentang kotak dialog. Kotak dialog ini jadi kotak dialog ini sebentar ya. Kotak dialog adalah dialog box lah, seperti itu di dalam aplikasi. Jadi dialog box ini ada 4 yang bisa kita lakukan. Ada yang bentuknya open file dialog, kemudian ada save dialog, save file dialog dengan font dialog ataupun dengan color dialog. Open adalah membuka file yang tersebut, ya. Kemudian save dengan menyimpan seperti itu file yang tersebut. Kemudian font dialog kita pilih fontnya, jenisnya seperti apa, jenis hurufnya. Kemudian kita tulis dengan yang terakhir adalah colornya.
Color ini adalah bentuk gambarnya seperti apa atau warnanya seperti apa. File dialog dengan save dialog ini akan saya jadikan satu karena masih dalam satu rangkaian. Open dan save dialog ini adalah dua bagian yang tidak terpisahkan ya. Seperti itu. Biasanya kita open, terus di ujungnya pasti akan kita save juga. Nah, bagaimana kita lakukan ini? Nah, kedua tersebut adalah dengan akan membuka sebuah objek kotak dialog standar yang digunakan pemakai atau user dengan memilih atau menyimpan file di dalam sebuah sistem. Karena menggunakan aplikasi Visual Studio, otomatis kita memilih apakah kita akan menyimpan atau kita membuka dari file dialog itu tersebut. Karena kedua kotak dialog ini mirip satu sama lainnya, ya kan? Maka pembahasannya akan dijadikan satu seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, mengapa? Karena open dan save ini akan ditampilkan nantinya. Maka di dalamnya akan ditampilkan semua file di dalam folder tersebut dengan properti yang penting otomatis. Kita pilih salah satunya, misalkan propertiesnya apa seperti itu nanti. Itu nanti akan pilihannya menggunakan font apa seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhannya juga sama keperluannya seperti itu. Nah, pertama itu tentang file name. File name ini adalah sebuah nama filenya yang dipilih pemakai secara penuh termasuk dengan nama petnya. Nah, nama filenya seperti apa secara penuh dengan nama petnya. Otomatis petnya adalah namanya kita namakan dulu filenya ini, misalkan kalau satu tadi kita tulis misalkan apa seperti itu, misalkan namanya Mbak Firly seperti itu. Nanti akan muncul seperti itu dengan nama filenya tersebut di dalam foldernya. Dan dengan filter, itu adalah sebuah properti yang digunakan untuk mendefinisikan tipe file yang akan ditampilkan pada pesan tersebut. Nah, namanya file of tipenya ditampilkan. Untuk memisahkan item digunakan karakter pipe. Dengan item dimasukkan di dalam pasangan dengan pasangan pertama berupa deskripsi dari tipe file dan pasangan kedua berupa file wildcard. Otomatis berbeda ya tipe file dengan wildcard. Kita masukkan pipe misalkan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan spasi sebelum dan sesudah simbol dari pipe tersebut. Karena spasi tidak akan ditampilkan sebagai deskripsi dan nilai filternya. Ini seperti ini contohnya, misalkan open file, dialog, 1.filter sama dengan bitmap. Misalkan atau apalah seperti itulah. Bitmap, jangan lupa untuk membuat kodenya di belakang. Nah, gambarnya apa? Seperti itu, misalkan seperti itu, misalkan gitu. Atau apapun lah, seperti itu, JPG atau PNG atau apapun seperti itu. Atau semua gambar kita lakukan seperti itu. Ini akan muncul nantinya. Kenapa pipe ini, pipe I, seperti itu ya. Ini adalah spasi-spasinya. Seperti ini tombol simbol-simbolnya dari pipe tersebut. Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita masukkan gambar yang bentuknya GIF, maka otomatis ini akan kita pipe, kemudian bentuknya GIF. Atau JPG kita masukkan JPG, atau PNG, atau apapun seperti itu. Kita masukkan seperti ini. Mohon maaf ini tipu ya, ini aturnya GIF, bukan GTF. Jadi sesuaikan dengan gambar dari tersebut. Nah, gambarnya misalkan bentuk save-nya apa, seperti itu, tergantung dari kebutuhannya. Kemudian ada filter index. Nah, filter index ini adalah bagian juga dari nilai integer yang menunjukkan item filter di default, yang digunakan ketika kotak dialog dibuka. Contohnya misalkan nilai defaultnya ketika kita atur gambarnya, bentuknya JPG atau JPG seperti itu. Open file, dialog 1.filter indexnya. Yang keberapa indeksnya seperti itu. Kita atur dari defaultnya tersebut. Kemudian initial directory. Ini mendefinisikan sebuah lokasi directory awal yang akan ditampilkan ketika kotak dialog dibuka. Misalkan contohnya open file dialog 1 misalkan .initial directory. Di apa misalkan ada di C atau ada di D, tergantung dari file kalian disimpan di mana. Nanti kita munculkan initial directory-nya untuk lokasinya. Misalkan ada di D, udah otomatis nanti akan muncul di D. Misalkan namanya apa? Misalkan D.2/ misalkan namanya siapa, misalkan Novita, Intan, atau siapapun seperti itu, tergantung dari kebutuhannya. Atau menggunakan C, biasanya kalau C kan sudah paten, seperti itu.
untuk aplikasi atau hal-hal yang lain seperti itulah di dalam Windows yang tersebut. Nah, kita bisa munculkan nantinya atau kita bisa tampilkan. Kemudian restore directory. Bernilai boolean, jika benar, maka akan membuat sebuah directory default dari sistem akan dikembalikan ke lokasi di mana kotak dialog pertama kali dibuka. Misalkan restore-nya di mana, kita balikan kembali. Jika benar, dia akan kembali defaultnya dari sistem tersebut ke lokasi yang awalnya tersebut pada saat kita buka. Kemudian multi select. Nah, ini juga sama seperti bernilai boolean juga. Nah, apakah pemakai dapat memilih banyak file sekaligus pada kotak dialog jika nilai defaultnya tersebut false dan pemakai hanya memilih pada satu filenya saja? Nah, bagaimana? Nah, jika benar, dia akan bisa memilih filenya tersebut ya. Nah, jika salah, pemakai hanya bisa memilih satu filenya saja. Ketika properties multi-select diatur benar, maka pemakai dapat memilih banyak file, tetapi harus berada pada folder yang sama. Seperti itu. Namanya multi kan pilihan banyak seperti itu. Apapun kita pilih secara manual misalkan seperti itu. Nah, jika salah, otomatis dia hanya bisa memilih satu filenya saja. Tetapi jika benar, dia bisa memilih file yang banyak, tetapi di dalam folder yang sama seperti itu. Nah, itu dialog. Kenapa? Dialog adalah untuk menampilkan sebuah kotak dialog di dalam open maupun save-nya tersebut. Kita tampilkan kotak dialognya untuk open dan save-nya tersebut. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai open dan save? Silakan. Gimana? Silakan yang tanyakan. Gak apa-apa, kita sama-sama sharing. Mungkin ada kendala pada saat kemarin, silakan ditanyakan. Kemarin itu kan saya mau ngirimin file programnya. Iya. Tapi nggak bisa, nggak tahu yang mana, ada satu folder gitu, terus namanya sama. Jadi saya cuman screenshot di file yang saya kirim. Biasanya sih kalau untuk programnya di sini, Mbak. Biasanya kan nanti kita masukkan label misalkan seperti itu. Nanti dia atau kombo atau apapun atau button spesies seperti itu. Nanti dimuncul di setelah klik 2 itu. Nanti akan muncul programnya secara keseluruhan. Kalau untuk yang awal ya, Mbak. Tapi misalkan nanti akan buka di Visual Studio tersebut, sudah otomatis kita akan buka filenya di mana seperti itu. Diklik 2 aja, Mbak, nanti di itunya. Gak apa-apa sih, di screenshot juga gak apa-apa. Jadi kalau perbedaannya dengan C kan dia langsung muncul kan, bisa klik misalkan seperti itu, dia langsung muncul kode programnya seperti itu. Tapi kalau di Visual Studio karena menggunakan form, sudah otomatis formnya tersebut berada pada di belakangnya tersebut. Misalkan seperti itu. Kalau formnya biasanya kan desain ya, Mbak, ada desainnya, kemudian nanti ada tampilan untuk programnya di situ. Memang agak menyulitkan lah mulut kalian yang untuk pertama kali menggunakan lah, seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa, hanya copy paste saja dari dari programnya tersebut. Mungkin masih bingung ya, Mbak Endah ya? Iya, masih bingung, Mbak, masih mengenal. Ya betul, nggak apa-apa memang. Karena baru tugas pertama, saya juga maklumi lah seperti itu. Saya juga waktu pas kalian semester lalu juga tugas pertama kalian kan, ya nggak apa-apa, saya juga maklumi lah. Saya juga pengertian lah dengan kalian. Ya mudah-mudahan saya juga nggak mengecewakan kalian lagi di semester ini, seperti itu. Pengennya sih kalian dapat nilai A semua. Kalau bisa A+, tapi karena A+ nggak ada, ya otomatis A saja. Mudah-mudahan dapat A semuanya. Saya ingin kalian sih... Baik, Pak, terima kasih. Iya. Jadi saya pengen kalian juga tidak hanya pada saat materi ini saja dapat explore atau mencari ilmunya seperti itu. Di luar mata kuliah ini kalian bisa cari ilmunya juga. Jadi kalau misalkan tugas
Karena kemarin juga, mohon maaf, ada salah satu orang yang dapat nilainya mungkin beda lah dengan yang kalian seperti itu. Karena emang ada satu tugas yang tidak dikerjakan. Saya juga ngerti seperti itu. Mungkin karena kesibukan atau apa, tapi memang ini karena saya punya tanggung jawab dengan kampus, saya juga punya tanggung jawab dengan kalian juga, seperti itu. Jadi bukan saya mendiskreditkan lah seperti itu atau mengecilkan, tidak. Saya juga semaksimal mungkin memberikan nilai. Tapi memang karena memang ada satu tugas, kan saya mintanya kan tugas maupun UTS atau UAS, saya juga tidak ingin menyulitkan kalian lah masalah tugasnya atau masalah ujiannya nanti. Saya juga pengennya yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah saja. Jadi biar kalian juga ngerti, saya kan hanya bisa mengulas-ngulas saja dari materi-materi itu saja. Jadi yang mudah-mudahan kalau misalkan ini dimaksimalkan, tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin, dikirimkan ke saya, seperti itu. Saya juga tidak akan mengecewakan kalian lah. Saya punya tanggung jawab secara lahir lah, seperti itu. Saya punya tanggung jawab dengan kalian, masalah nilai, dengan orang tua kalian juga, karena kalian sudah dikuliahin sama orang tua. Saya punya tanggung jawab juga dengan kalian, dengan orang tua kalian, dengan pihak kampus juga sama, seperti itu. Jadi kalau tugas maksimal mungkin dikerjakan, karena saya juga ngasih tugas jauh lah, seminggu. Yang mudah-mudahan bisa dikerjakan, seperti itu. Kalaupun tidak bisa dikerjakan, ya boleh WA ke saya. Ada kendalanya apa? Kita sama cari-cari bareng-bareng solusinya seperti apa. Itu saja sih, berharap mudah-mudahan nilai A semua. Yang penting kalian nilainya bagus, kemudian kehadirannya bagus, seperti itu. Saya juga tidak akan mengecewakan lah. Kalau tidak hadir sekali, 2 kali, 3 kali kan pasti ada konsekuensinya lah dari pihak kampus. Saya sih nggak masalah mau UTS atau UAS datang. Hanya pas UTS atau UAS datang nggak masalah. Tapi saya punya tanggung jawab dengan pihak kampus, seperti itu. Saya punya tanggung jawab dengan Pak Rektor, dengan Pak Wakil Rektor juga, seperti itu. Jadi bukan hanya ke kalian saja. Karena saya memberikan nilai A, saya punya tanggung jawab nanti, dan tanggung jawab sosial lah. Ketika kalian sudah bekerja atau kalian kembali dengan kehidupan masyarakat dengan sosial, punya tanggung jawab besar. Seperti itu. Jadi nilai itu memang untuk IPK atau untuk IP, tapi juga punya tanggung jawab sosialnya juga, seperti itu. Saya sih berharap tugas di kalian kerjakan semua lah, seperti itu. Semaksimal kalian lah. Kalau ada error seperti Mbak Firly, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tahu errornya di mana, seperti itu. Ya kan, kalian pasti akan belajar lagi, otomatis. Tidak mungkin kalian lepas, tidak mungkin. Saya yakin pasti akan belajar lagi. Karena orang ingin pintar itu belajar dari sebuah kesalahan. Saya juga sama seperti itu. Kesalahan saya dulu di mana pada saat mengerjakan sebuah program. Pasti akan tahu, nanti kalian akan tahu ketika kalian sudah ke dunia kerja lah, atau dunia usaha, sebuah usaha. Lagi menjadi seorang konsultan yang harus tahu seluk-beluknya menggunakan program tersebut, ada kesalahan di mana. Sudah ada aplikasinya, sudah ada programnya, kalian dicari untuk masalahnya di mana misalkan. Seperti itu, ini kesalahannya apa untuk menambahkan bagaimana. Konsultan seperti itu kerjanya. Jadi mencari kesalahan dan membuat kebenaran juga, seperti itu. Jadi ya sama-sama, kecuali untuk usaha, misalkan usaha online seperti itu, ingin menyaingi online shop yang ada saat ini mungkin seperti itu, bisa saja, kan bisa lakukan. Jadi kalau ada error-error itu bisa belajar dari kesalahan, nggak apa-apa. Saya menghormati orang yang mengerjakan ada error dibandingkan tidak mengerjakan tugas, itu saja. Seperti itu. Mungkin itu motivasi buat kalian ya. Karena saya juga seperti itu, belajar dari kesalahan. Saya juga pengen fleksibel dengan kalian. Kenapa saya harus ngikutin kalian? Karena kalian umurnya secara usia jauh di bawah saya. Tapi saya harus mengikuti kalian. Tapi kalau untuk masalah tugas, kalian harus mengikuti saya, seperti itu. Silahkan kalian. Tidak bisa hadir, izin boleh. Seperti itu boleh saya. Saya ini terbuka kok. Kalian WA di hari libur dia masih saya balas ya. Seperti itu. Walaupun balas saya agak telat. Memang jarang megang HP saya. Seperti itu. Bukan berarti saya sengaja, tidak. Hari libur saja masih saya balas. Seperti itu. Yang penting jangan malam-malam aja. Pasti saya balasnya besok pagi, seperti itu. Apa-apa, belajar dari sebuah kesalahan. Karena juga saya tidak langsung ngegas. Mata kuliah langsung saya gas, kalian nanti jatuh, seperti itu. Tidak mungkin, saya akan kasih tahu pelan-pelan.
Makanya saya kasih tahu tentang menunya seperti apa pelan-pelan. Nanti kalian pasti kan buka ya di laptop kalian. Oh seperti ini Pak. Oh, kan akan bisa memperbaiki lah. Lanjut, yang itu kedua ada tentang font dialog. Apa disebutnya dengan font? Sama seperti dengan di Word atau apapun lah yang lain. Ada bentuknya font. Kita bisa ubah font tersebut tergantung dari pemakainya. Kita pilih jenis fontnya, kemudian style fontnya seperti apa, dan ukuran fontnya bagaimana, kemudian efeknya, fontnya mau seperti apa, seperti underline, atau strike out, atau warna fontnya bisa diganti, seperti itu. Tergantung dari kalian. Kalian bisa gunakan itu lah. Nah, kita bisa gunakan font ini di dalam propertiesnya. Tadi saya kanan bawah di dalam aplikasi. Kalian bisa ubah fontnya. Tergantung keinginan kalian. Mungkin fontnya mau diubah menjadi font yang gambarnya seperti apa ya, lika-liku lah. Seperti itu, atau seperti ular, seperti itu. Bisa diganti. Tergantung dari keinginan kalian. Atau menggunakan underline. Seperti itu. Bisa menggunakan seperti itu. Tergantung dari kebutuhan. Ini dibagi beberapa materinya atau metodenya. Ada yang bentuknya font biasa. Font itu yang dipilih oleh pemakai dengan merupakan nilai sistem dari drawing font tersebut, dari penggambaran font tersebut. Nah, bisa digunakan untuk mengatur font default, misalkan defaultnya adalah Calibri atau Arial atau apapun seperti itu. Itu sudah default. Bisa ubah juga fontnya tersebut. Ingin menggantikan apa, misalkan seperti itu Times New Roman atau apapun bisa diubah. Kemudian ada show effect. Nah, ini sama juga bernilai boolean. Nah, jika benar akan membuat kotak dialog menampilkan sebuah pilihan dari efek font tersebut. Nah, baik itu underline maupun dari strike out. Tergantung. Nah, show effect misalkan seperti apa. Kita bisa menggunakan underline atau strike out atau apapun lah seperti itu. Kemudian show color. Kenapa show color? Otomatis namanya color kan lebih banyak ke penggambaran ya. Seperti itu atau warna lah seperti itu. Ini juga sama bernilai boolean jika benar akan membuat sebuah kotak dialog menampilkan kebobok dari warna font tersebut. Warna font dari properties. Misalkan seperti itu. Nah, harus true. Nah, maka agar true pada properties, show color bisa ditampilkan. Seperti itu. Tergantung kebutuhan lagi. Keperluannya untuk apa? Show color-nya misalkan dirubah warnanya. Untuk misalkan kebobok pengen dirubah warnanya menjadi warna merah. Seperti itu. Bisa kita rubah. Kemudian ada show apply. Ini jika sama seperti yang di atas, juga boolean juga. Nah, jika benar, akan ditampilkan dari tombol apply tersebut dengan default yang salah. Seperti itu. Kita apply sebagaimana untuk bidang tersebut. Tergantung dari kebutuhannya. Kemudian ada fixed speech only. Nah, bernilai boolean, jika true, jika benar, akan membatasi dari daftar font yang dapat dipilih hanya dengan memilih fixed speech tersebut. Nah, pitch-nya dengan ukuran tetap, misalkan dengan form Corir atau Lucida Console seperti itu, atau pilihannya apa seperti itu. Banyak pilihan lah seperti itu. Kemudian dengan yang terakhir ada show dialog. Yang pasti untuk menampilkan dari kotak dialog tersebut, dari font tersebut, otomatis. Show dialog otomatis ada di akhir biasanya untuk menampilkan. Mungkin yang kemarin ada kesulitan atau kebingungan biasanya di show dialog ini atau show seperti itu untuk menampilkan. Kalian tanyakan silakan. Atau masih bingung silakan mungkin. Pilih mungkin ada kesalahan, kesulitan kemarin. Itu Mbak Endah atau siapapun boleh silakan. Iya sih Pak, kesalahan di kan pas nulis form di desainnya itu kan di bawah desainnya itu ada kotak kecil ya Pak di bawahnya. Nah di situ ternyata namanya harus sesuai buat dijadiin form buat di codingnya itu loh Pak. Iya, harus sesuai gitu. Iya. Kalau nggak sesuai dia jadi nggak nemu gitu. Jadi kesalahannya di situ biasanya Mbak. Iya Pak, sama saya kurang teliti di tanda-tandanya aja sih. Iya. Oke, kemarin kan saya buat programnya, kemudian kalian cari kesalahannya di mana kan kemarin kan. Yang pertama kali pasti bingung lah. Adaptasinya perlu ekstra lah seperti itu.
bisa tanda tadi yang tanda spasi, misalkan show spasi dialog, pasti nggak akan muncul. Tapi kalau show tanpa strip, show dialog langsung, dia akan muncul seperti itu. Tergantung dari kebutuhannya lah, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhannya lah, Mbak. Mungkin yang lain, Mbak Kamali ada kesalahan? Atau Mas Rehan, atau Mbak Endah, atau Mbak Aulia, atau Mas Fahmi, Mbak Ulan, atau Mbak Intan. Mbak Novita nggak masuk ya? Masuk, Pak. Oh, nggak masuk. Oh. Saya kira nggak masuk. Ternyata gambarnya Shinchan ya, Mbak. Iya, Pak. Ada kesalahan kemarin, Mbak, yang di show ya? Mbak Novita? Ada, Pak. 4 kali saya salah, Pak. Iya. Iya, akhirnya bisa ya? Alhamdulillah, Pak. Bisa. Jadi muncul di show dialognya aja ya? Yang nggak muncul itu, Mbak? Iya, benar, Pak. Iya, karena saya kasih tahu ya sih. Jadi emang di show itu yang nggak muncul biasanya. Jadi misalkan kalau kemarin Mbak Novita membuat jenis makanan ya kemarin ya? Iya, Lihat Pak. makanan. Enggak. Iya. Enggak, Pak. Saya lupa kemarin apa ya? Yang kayak buku tulis, bukan gitu. Saya lupa kemarin memang ada pilihan ya? Iya. Mungkin Mbak Endah ada kesalahan? Atau Mbak Aulia? Atau Mbak Kamalia? Bapak, saya nggak ada tambah kurang kali bagi. Oh, gitu. Nggak paham, Pak. Udah berulang-ulang, udah berkali-kali, udah 4 kali lebih, tapi error mulu. Jadi saya ganti. Jadi nggak buat ada kali bagi tambah kurangnya. Oh, sempat membuat itu dulu awalnya ya, Mbak? Iya, Pak. Tapi saya sudah menyerah karena nggak gagal mulu, Pak. Oh, oke. Jadi dari kesalahan itu bisa tahu ya kesalahannya di mana ya, Mbak Aulia ya? Iya, Pak. Tapi saya sekarang misalnya buka laptop, atau misalnya saya buat itu, saya coba juga sih yang kayak tambah kali gitu-gitu. Oke. Emang saya bilang tadi, jadi karena emang kendalanya kuliah online ini memang kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Karena misalnya laptop saja atau lewat handphone seperti itu. Jadi kalau misalkan tatap muka, mudah-mudahan sih semester berikutnya bisa tatap muka langsung lah. Nanti kalian bisa praktik langsung di lab atau di laptop kalian seperti itu. Dan fasilitasnya kampus lah. Sudah saya juga ya istilahnya rasa lah. Setengah tahun kemarin memang luar biasa nggak bisa ketemu kalian. Mudah-mudahan lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung lah. Atau mau ketemu di mana kalian inisiasi, misalkan Pak boleh kok ketemu di mana gitu seperti itu, nggak apa-apa. Saya juga pengennya seperti itu. Jadi nanti di luar jam mata kuliah ya, jangan bahas masa kuliah ya. Jadi silakan kalian mau seperti apa, mungkin mau curhat boleh, saya dengerin. Kalau saya bisa saya kasih tahu, tapi kalau nggak bisa saya diemin seperti itu. Atau apapun lah. Jadi kalian bisa inisiasi misalkan di semester ini bisa ketemu nggak Pak ya, di mana seperti itu. Atau mungkin terutama yang tinggal di daerah Tangerang Raya lah. Tapi kalau misalkan ada di Pulau Jawa atau di Sumatera atau dimanapun, mungkin bisa lewat Zoom seperti itu. Jadi bisa ketemu secara langsung. Gak apa-apa. Saya juga kadang seperti itu. Jadi bisa share lah seperti itulah. Itu yang saya lakukan di waktu saya kuliah juga seperti itu. Jadi bisa ketemuan. Karena memang bisa ketemuan di mana seperti itu. Jadi bisa saling share atau apa seperti itu. Oke, silakan mungkin ada yang lain. Tanya. Boleh tanya sesi jawab atau curhat nggak apa-apa. Kayak tadi Mbak Ulia curhat, ya kan, nggak bisa di awal, ternyata saya ubah lagi. Berarti mau belajar seperti itu. Mau untuk merubah kesalahannya tersebut. Mungkin Mbak Endah ada kesalahan sebelumnya, atau Mbak Novita, atau
siapapun lah, Mbak Kamalia, Mas Rehan, Mas Fahmi, Mbak Ulan, Mbak Intan, seperti itu. Saya yakin pasti ada kesalahan. Ada, Pak. Nah, silakan Mas, boleh. Ya, paling itu aja, Pak. Salah di sintak sama di codingannya aja paling. Kayak misalkan kita mau coding di bagian button, kita ketuker sama combo box atau Iya. sebaliknya, begitu aja, Pak. Oke, silakan mungkin yang lain selain Mas Rehan. Mas Rehan minggu lalu nggak masuk, tapi dia tahu, paham lah. Atau mungkin Mas Rehan sudah pernah nyoba waktu sekolah? Belum sih, Pak. Soalnya paling ini aja, Pak. Soalnya kan ini mirip-mirip C++, jadi Iya, masih nyambung aja sih, Pak. Tapi kalau menurut saya gampangan ini dibanding C++. Iya betul, memang sedikit mirip dengan C++, tapi bedanya memang hanya di desain saja ya, Mas. Atau yang Iya, lain. betul, Pak. Lebih memudahkan di desain aja sih, Pak. Iya betul, memang kita bisa ubah sih, tergantung dari kemauan kita lah, atau keperluan kita lah, saya bilang tadi. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau C++ kan lebih menggunakan, apa ya, lebih menggunakan bahasa lah, tanpa ada desainnya seperti itu. Tapi kalau di Visual Studio lebih menggunakan desain juga, dengan bahasanya juga seperti itu, jadi double-double. Mungkin yang lain, Mbak Kamalia, ada sesi curhat tugasnya. Sama aja sih Pak, saya kemarin salah di coding sama yang combo boxnya itu, jadi nggak diganti nama, kayak misalkan mau jenis makanan nggak diganti jadi jenis, cuman combo box, jadi susah gitu kemarin codingnya. Oke. Ini rata-rata di Tangerang Raya semua ya, atau ada yang di luar Pulau Jawa? Atau ada di Jawa mungkin? Ini Fahmi sama Endah doang, Pak. Oke. Yang di luar. Di luar Tangerang, Pak. Oh, di luar Tangerang. Maksudnya di Jawa? Masih dekat sini, Jakarta. Oh, di Jaksel, Jakarta. Pak. Oh, di Jaksel. Kalau Mas Fahmi di Jawa? Atau di mana? Saya sih pengennya ketemu dengan kalian, tapi kalian yang punya inisiatif lah. Mau ketemu di mana gitu. Silakan. Nongkrong, Pak. Boleh, silakan. Gak apa-apa. Silakan, yang penting ya sesuai dengan protokol kesehatan, nggak apa-apa. Jadi memang untuk mendekatkan kalian lah dengan saya, ataupun nanti kedekatan kalian dengan pihak kampus seperti itu. Jadi biar saling kenal juga. Selama ini kan kita 6 bulan terakhir ini kan lebih banyak tatap muka melalui online ya dibandingkan offline. Offline nggak ada, malah 0%. Seperti itu. Apalagi ketemu seminggu sekali seperti itu. Gak apa-apa. Misalkan mungkin kayak tadi Mbak Endah di Jaksel di pertengahan boleh. Gak apa-apa. Mungkin yang lain mungkin ada yang tanyakan. Atau mungkin curhat tugasnya nggak apa-apa. Sebelum saya lanjut materi yang berikutnya. Masih malu-malu ya. Mbak Ulan mungkin? Atau Mas Fahmi? Mbak Intan? Oke. Saya lanjutkan kembali tentang color dialog. Nah, color dialog ini adalah bagian dari dialog atau dialog box lah, seperti itu. Color dialog ini akan menampilkan sebuah kotak dialog yang akan pemakai memilih warna dari suatu warna palet atau menambahkan warna custom ke palet tersebut. Kotak dialog atau dialog box ini akan menampilkan sebuah array dari warna dasar, misalkan seperti itu, array dari warna custom dan tombol define untuk custom color-nya. Tergantung dari pilihannya seperti itu. Kita mungkin bisa pilih untuk warnanya seperti apa, atau warna dasarnya bagaimana, atau warnanya customnya saja seperti apa. Tergantung dari keinginan atau kebutuhan kita. Nah,
Pasti otomatis color dialog ini dalam properties juga sama, yang akan bisa merubahnya seperti itu. Kita rubah. Nah, ada bagian-bagiannya juga. Dalam color dialog ada color, adalah warna yang dipilih dalam kotak dialog merupakan nilai sistem dari drawing color tersebut yang dapat juga menggunakan properties atau mengatur warna awal yang dipilih ketika pemakai membuka kotak dialog tersebut. Warna misalkan putih misalkan seperti itu. Kita akan rubah dengan drawing color-nya tersebut di dalam properties. Kita ingin pilih warnanya apa seperti itu. Tergantung dari pemakainya. Tergantung dari keinginan kita atau kebutuhan kita lah seperti itu. Kemudian ada allow full open. Yaitu bernilai boolean jika akan memperbolehkan pemakai memilih sembarang warna dengan cara menampilkan dari tombol define custom color tersebut. Nah, jika salah, maka pemakai dibatasi agar memilih dari warna default tersebut yang sudah diatur dalam basic color tersebut. Kita pilih define-nya seperti apa, tergantung di sembarang warnanya bagaimana. Define custom color-nya, kemudian kita balikkan kembali ke basic color-nya atau warna dasarnya, seperti itu. Nah, kemudian full open. Full open ini adalah untuk kontrol yang akan menampilkan bagian dari basic color tersebut atau warna dasar dan define custom dari color tersebut secara sekaligus atau serentak seperti itu dari full open tersebut. Yang terakhir adalah show dialog, itu untuk menampilkan dari kotak dialog color tersebut. Tergantung dari kebutuhannya ya, seperti itu ya. Mungkin kalian sudah kemarin tentang show dialog dari kotak dialog seperti itu misalkan, seperti itu. Tapi tidak merubah dari dialognya, pilihannya. Dan itu semua di dalam properties. Karena minggu lalu sudah dijelaskan di properties. Pilihannya otomatis di situ semua. Oke, silakan ingin tanyakan. Sesi terakhir dari materi teori visual, pemrograman visual. Yang terakhir adalah SMDI. MDI ini adalah multiple document interface. Kenapa? Multiple kan pilihan untuk sebuah dokumen dari pemakai tersebut. Tatap muka dari dokumen untuk membuat sebuah pilihan. Nah, mengapa? Karena aplikasi ini lebih banyak digunakan di Visual Studio, nah seperti itu. Aplikasi yang dengan banyak antar muka. Yang saya bilang tadi, perbedaan sebelumnya lebih menggunakan desain, lebih menggunakan program dari kodenya tersebut, seperti itu. Makanya disebut sebagai multiple document interface, seperti itu. Nah, aplikasi dengan model MDI atau multiple document interface ini akan menampilkan banyak dokumen secara bersamaan dan masing-masing dokumen ditampilkan dalam jendela tersendiri. Seperti itu. Mungkin dari formnya nanti akan muncul seperti apa. Formnya satu, tetapi dalam formnya tersebut ada beberapa formnya. Jadi ketika ingin membuat sebuah form, otomatis kita juga butuh untuk beberapa formnya tersebut. Yang tadi yang saya jelaskan di awal, Windows formnya. Otomatis formnya tersebut akan berada di belakangnya. MDI atau multiple document interface dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya induk dan ada bentuknya yang anak. Nah, kalau induk adalah parents, MDI parents, yang kedua adalah MDI childs, karena anak seperti itu. Form induk, jelaskan satu persatu. Form induk adalah sama hal dengan form yang biasa. Untuk membuat sebuah form induk, maka perlu mengatur dari properties tersebut. Itu udah is MDI container, kita pilih. Maupun dan Windows state-nya yang dimiliki oleh form tersebut. Nah, nilai properties is MDI container bertipe boolean juga sama, di mana nilai benar berarti form dijadikan sebuah form induk. Dan sedangkan nilai salah berarti form tersebut dijadikan sebagai form anak. Nah, bagaimana dengan properties Windows state di set menjadi sebuah maksimal? Nanti bisa kalian pilih di sini seperti itu. Dari properties ada di pojok kanan bawah ya. Kemudian ada form induk. Itu memang supaya form induk ini menjadi lebih menarik. Maka perlu menyisipkan berbagai kontrol seperti menu bar, seperti itu kan, atau toolbar, atau maupun yang terakhir itu status bar. Dengan berbagai kontrol tersebut, sebuah form induk akan menjadi lengkap.
ya kan? Nah, gambar yang contoh di samping ini adalah gambar secara lengkapnya, ada menu barnya seperti itu dengan kontrolnya, tergantung dari kebutuhannya, seperti itu. Dan form anak, itu adalah untuk membuat sebuah form anak, maka dapat melakukannya dengan menambahkan form baru ke dalam aplikasi yang dibuat untuk mengatur agar form tersebut yang ditambahkan menjadi form anak, dengan mengatur properties is MDI container pada form tersebut yang bernilai false. Kita ubah false, seperti itu. Maka dia akan menjadi dengan form anak. Bagaimana untuk menambahkan form baru ke dalam project? Dapat dilakukan dengan memilih menu, ya kan? Dari project, kemudian add Windows formnya tersebut, sama yang seperti yang tadi ya. Kemudian template-nya akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pilih video form tersebut dan diakhiri dengan menekan tombol add, seperti itu. Form anak setelah menambah form baru, maka tampilan project-nya yang sedang dibuat menjadi gambar seperti yang ada di samping ini. Seperti itu ya. Yang kedua, seperti itu. Walaupun sama-sama desain juga. Ini form anak. Nah, pada sebuah aplikasi dapat saja diperlukan lebih dari satu form anak, seperti itu. Form anak yang lain dapat ditambahkan dengan cara yang sama, seperti yang sebelumnya, seperti itu contohnya. Hal yang tidak kalah penting adalah perlu dibuat suatu aksi yang dapat memanggil form anak dari form induk tersebut. Bagaimana caranya memanggilnya? Tadi yang seperti yang tadi, ada show atau show dialog, seperti itu. Memanggil form anak berarti memanggil objek atau kelas formnya tersebut. Nah, berikut dari adalah perintahnya. Form underscore anak variabel sama dengan new form underscore anak kurung tutup titik koma. Kemudian variabel dot MBI parent sama dengan form underscore induk titik 2. Nah, kemudian variabel dot show kurung tutup titik 2 atau variabel dot show dialog, seperti itu. Sama ya seperti yang tadi ya, yang kita munculkan dengan menggunakan show atau menggunakan show dialognya. Pilihannya ada dua. Yang penting kita panggil dulu form induknya, ada di mana letaknya, seperti itu. Dengan menggunakan MDI parent, seperti itu. Kemudian form anak akan memanggil form kedua melalui aksi menu file, kemudian new, seperti itu. Artinya, maka harus menambahkan metode untuk memanggil form anak ke dalam aksi dengan klik dari submenu new yang pada menu file tersebut. Nah, panggil dahulu submenunya di dalam file tersebut. Nah, bagaimana baris program yang akan memanggil form 2 tersebut atau form anak? Nah, privat void mnu, jangan seperti itu. Akan kemudian sama dengan klik dari objek tersebut kita kirimkan dan diproses. Kemudian bagaimana form 2? Form 2 adalah sebagai form anak tersebut. Nah, new form. Form anak juga dipanggil dengan MDI parent. Kita lakukan lagi show. Seperti itu. Kita lakukan untuk menampilkan dari formnya tersebut. Pemilihan form 2 diletakkan dalam wilayah form 1. Ada perbedaan ya. Form 2 diletakkan di dalam form 1 sebagai form induk di dalam aplikasi MDI. Ini lagi tergantung dari kebutuhannya. Tampilan dari form anak dalam form MDI dapat diatur tampilannya dengan menggunakan metode layout MDI. Ada beberapa layout MDI yang sering digunakan. Seperti itu. Pertama adalah cascade. Ini adalah layout yang digunakan untuk menampilkan semua form anak secara cascade atau menumpuk satu dengan yang lain ke bawah. Jadi bertumpuk secara satu persatu. Hingga errands icon ini adalah layout yang digunakan untuk menampilkan semua form dan menyusun sepanjang bagian dari form induk tersebut. Dan yang ketiga ada tail horizontal, ada layout yang digunakan untuk menampilkan semua form anak secara sejajar dan memanjang ke arah horizontal satu persatu. Dan ada vertikal, ini adalah layout yang digunakan untuk menampilkan semua form anak secara sejajar dan memanjang ke arah vertikal, seperti itu. Horizontal satu persatu juga,
sejajar juga panjang juga, kan? Tarik lurus, kemudian maupun vertikal dari atas ke bawah seperti itu. Tergantung dari kebutuhannya. Dan dalam menu Windows, Cascade dapat disisipkan baris program seperti apa? Privat, void, Cascade, toolstrip, menu item, kemudian kita kirimkan objeknya. Lalu diproses, maka terjadi layout MDI. MDI layout ini sebagai cascade-nya tersebut. Tergantung dari kebutuhan lagi ya. Mau coba apa, misalkan tadi tile horizontal atau tile vertikal, tergantung kebutuhannya. Layout yang lain dapat ditambahkan dengan cara yang sama dan mengganti perintah MDI layout-nya tersebut. Misalkan cascade dengan MDI layout yang diinginkan, misalkan seperti itu. Tergantung kebutuhannya. Kita bisa ubah. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Silakan mungkin tanyakan mengenai layout atau aplikasi MDI-nya. Masih agak kebingungan ya? Atau kesulitan? Belum ada sih Pak, pertanyaan yang kemarin doang Pak, baru memahami. Kan bikin jadinya kalau misalnya ada error jadi ngerti. Iya benar. Jadi emang kenapa saya jelasin, karena emang materinya seperti ini ya, dijelaskan menu-menunya, karena emang harus satu persatu harus ngerti, harus paham sih. Kalau ngerti nggak paham nanti malah bingung seperti itu. Jadi emang harus tahu dulu pertama. Kalau kalian sudah tahu nanti akan bisa mengerti bagaimana cara untuk melakukannya. Seperti itu. Oke, selain Mbak Firly mungkin yang lain yang tanyakan, silakan. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Ini kalau Visual Studio ini bisa lebih animatif nggak Pak? Maksudnya kita dari bikin aplikasi tersebut lebih kita tampilin kayak gambar bergerak atau gimana gitu? Gambar apa Mas? Gambar bergerak gitu atau animasi-animasi lainnya gitu. Jadi biar lebih hidup, apa bisa dilakuin di Visual Studio Pak? Bisa sih Mas, sebenarnya memang hampir semua programan sebenarnya bisa memang untuk melakukan itu. Untuk melakukan misalkan atau ingin membuat game ya, misalkan seperti itu bisa. Tergantung dari kebutuhannya kita. Tapi biasanya digunakan dalam Visual Studio itu kebanyakan lebih menggunakan kayak bukuan lah atau apapun lah seperti itu. Jadi memang memang memiliki perbedaan lah seperti itu. Saya pernah lihat ini Pak, kalau nggak salah berarti di Gramedia gitu pakainya aplikasi ini ya Pak, yang untuk sortiran buku, yang untuk kita yang cari manual. Oh iya benar. Iya, kebanyakan mengenai ini Mas. Betul. Jadi untuk memudahkan ya. Misalkan kita search, misalkan buku apa seperti itu, nanti akan muncul. Atau dia juga bisa menggunakan gitu, Pak. Atau apapun lah, bisa seperti itu, PHP atau Java. Tergantung kebutuhan perusahaan sih Mas, biasanya seperti itu. Tapi kalau skupnya kecil, lebih banyak menggunakan ini sih, seperti itu. Atau mungkin pas lagi apa ya, misalkan contoh kalian datang ke minimarket lah, misalkan seperti itu. Kebanyakan menggunakan ini kalau minimarket. Bagian dari Visual Studio kan ada Visual Basic-nya. Biasanya menggunakan ini biasanya. Oke, selain Mas Rehan, Mbak Firly silakan ditanyakan. Gak apa-apa. Gak usah tegang-tegang. Udah setengah tahun ketemu saya kok. Juga sama ya, Mbak.
mas semuanya, mbak-mbaknya nanti seperti biasa di 1 minggu sebelum UAS nanti otomatis dibagi kelompoknya. Silakan, karena ini ada 9 orang, otomatis nanti ada 5 dan yang 4. Kalau yang 5 ya bersyukur alhamdulillah, tapi kalau yang 4 ya alhamdulillah juga, nggak apa-apa. Semakin sedikit berarti kan nilainya semakin bagus. Tergantung kalian sih sebenarnya. Tapi emang insya Allah saya ngasih nilai bagus lah ke kalian. Ingetin saya kalau ngasih nilai yang jelek ya nggak apa-apa. Ingetin nggak apa-apa. Kelompok untuk tugas kelompok aja atau gimana, Pak? Tugas kelompok nantinya mas. Nanti karena Mas Rehan sekarang jadi anggota kelas, jadi otomatis kan sekarang ketuanya Mbak Firly ya. Nanti Mbak Firly aja. Iya, Mbak Pak, Firly yang kan saya mulu. iya, nggak apa-apa, nanti biar Mbak Firly yang Pak, mau nanya lagi, Pak. iya silakan. Di Visual Studio berarti kita lebih utamainnya kayak ngafal fungsi dari tiap toolbox dulu nggak sih, Pak? Baru kayak codingnya. Enggak juga sih mas. Jadi kalau ini kan lebih mudah ya dibandingkan bahasa sih ya. Kayak privat sub seperti itu kalau untuk di Visual Studio. Jadi lebih umum sih. Jadi memang hampir setiap perintah itu hampir sama lah di dalam Visual Studio ya. Hanya penulisannya sih misalkan button berbeda dengan toolbox dengan apapun itu seperti itu. Karena memang saya juga nggak banyak inilah, paling cuma di command controlnya aja banyak seperti itu untuk jangan tugas-tugasnya nanti. Jadi nggak, kalaupun labor paling cuma satu perintah saja sih yang berbeda dari setiap toolbox-nya itu. Oke, Pak. Ya sih, mungkin yang lain. Minggu ini nggak ada tugas ya. Jadi minggu santai lah buat kalian. Nanti minggu depan aja tugasnya. Di pertemuan sebelum UTS paling 3 kali tugas. Nanti biasa setelah UTS ada 1 kali tugasnya saja, tapi tugas kelompok. Silakan mungkin tanyakan. Mbak Firly masih bingung mau penempatan teman-temannya di mana, mungkin silakan diatur aja Mbak. Saya ikut aja kalau pemilihan timnya mau tim atau tim B silakan. Nah, sekarang Pak milihnya Pak. Nanti aja sebelum UTS lah. Oh iya Pak, siap Pak. Kalau mau konsolidasi dulu ya nggak apa-apa. Karena kan sih gue belum kasih tugasnya, nanti pas UTS nanti saya kasih tugasnya. Atau sebelum UTS lah nanti. Tapi dikerjakannya setelah UTS. Apa Mbak Firly? Ada kendala ya jaringannya?
Oke. Ya mungkin boleh random ya, saya nggak semuanya inian. Mungkin boleh Mbak Kamalia dibuka yang kemarin tugasnya, nggak apa-apa. Biar teman-temannya tahu juga semuanya. Tegang, nggak apa-apa. Sharing nanti kalau kesalahan teman-temannya yang lain juga bisa beritahu atau mungkin saya bisa beritahu. Saya share screen gitu, Pak. Ya betul, share screen aja. Mbak Kamalia ini buat apa ceritanya? Korean food ya? Iya, Pak, makanan gitu. Memang suka makanan Korea? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Saya bikin aja. Korean food. Yang Mbak tahu Korean food itu apa aja? Mungkin lihat jenis makanannya. Gimana, Pak? Yang Mbak tahu dari Korean food ini apa aja? Misalkan makanannya jenisnya apa? Seperti itu. Misalkan Kayak misalkan tteokbokki itu kayak kue beras gitu, Pak. Yang kayak digambar. Nah, itu namanya Iya, iya. tteokbokki. Terus ada japchae itu bihun. Oke. Coba dipilih salah satu Mbak, yang menurut Mbak sukailah atau pernah makan. Kayak. Ini saya coba ya, Pak. Iya. Kuantitasnya 5. Kayak gitu pokoknya saya. Boleh Jadi dibuat dapat Pak diskon 3.000. di running. Ya, Mbak, Pak. lihat. Di running coba Mbak. Jalankan. Coba saya ulangin ya, Pak. Oke. Nah. Ini saya running. Kan sayanya minuman. Terus minumannya misalkan green tea. Iya. Langsung muncul kode makanan sama harga satuannya. Terus masukin kuantitasnya misalkan beli 3. Nah, kita diskon hasilnya harus bayar itu 51.000 gitu, Pak. Oke. Ada inspirasi dari mana Mbak membuat Korean food ini? Ya kan saya cari-cari di Google aja gitu, Pak. Ya. Apa gitu yang bisa dibikin. Terus ada kayak menu-menu Korean gitu, ya udah saya pilih ini. Oke. Tapi emang Mbak mirip sih sama orang Korea sih. Secara wajahnya sih. Tapi emang benar. Jadi emang tergantung kebutuhan ya. Misalkan Mbak Kamalia misalkan suka makanan Korea, tergantung kebutuhannya memang ingin membuat apa, misalkan seperti itu. Jadi ini dikasih gambarnya, contoh gambarnya misalkan seperti itu. Ya kan? Tergantung kebutuhannya memang Mbak. Yang saya bilang tadi. Kebutuhannya apa, keperluannya apa, kita bisa gunakan dengan menggunakan Visual Studio ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kamalia. Ya, Pak. Saya tutup ya, Pak. Ya, boleh. Ya, silakan mungkin yang lain ada lagi tidak? Mas Rehan boleh di share screen? Bentar, Pak. Ya.
Udah masuk, Pak. Oh, sudah. Wih. Oke. Bagus ya, Mas. Ini pakai yang 2019 ya, Mas? Iya, Pak. Cuman trial, Pak. Oh, terakhir ya, betul. Berapa? 30 hari ya? 90. Oh, 90 hari. Oke. Ya. Oke, bisa jelaskan, Mas, penjualan makanan. Ya, di sini Emang saya Mas lihat suka makanan konsep. itu atau gimana? Enggak sih, Pak. Saya lihat konsep aja, Pak. Saya nyari-nyari konsep kan. Iya. Terus mungkin yang paling simpel ini atau gimana? Udah saya bikin ini jadinya. Yang simpel kayak di sini. Ini masuk gak, Pak, programnya? Masuk. Ya, misalnya kayak saya cuma ngambil 2 jenis aja, kayak makanan sama minuman. Dan makanannya tuh juga kayak simpel-simpel aja. Terus di sini saya tambahin program yang ada potongan gitu 20.000 di sini tulisannya untuk setiap pembelian di atas 100.000. Jadi kalau misalkan kita input kuantiti makanannya dan total harganya jadi lebih dari 100 ya, dia bakal kena potongan gitu, Pak. Oh, oke. Jadi sini contohnya kan di sini 195.000 total, kena potongan 20.000 jadi 195.000. Oke. Simple ya, Mas ya? Iya gitu, Pak. Oke. Tapi ini juga bisa buat inspirasi buat kalian sih sebenarnya nanti. Misalkan kalian punya usaha apa, misalkan di rumah seperti itu. Kalian yang menggunakan Visual Studio misalkan, bisa juga seperti itu. Jadi kalian sudah belajar usaha juga berusaha belajar juga dengan menggunakan program. Oke, terima kasih banyak Mas Rehan. Oke, Pak. Bagus banyak. Jadi buat inspirasi juga seperti itu. Jadi nggak hanya kalian buat program saja, misalkan seperti itu. Mungkin kayak perempuannya kadang-kadang kan suka berjualan atau usaha apa seperti itu dengan menggunakan program ini. Jadi kan bisa tahu kayak tadi Mas Rehan buat potongan 20.000 misalkan seperti itu. Bisa bagus juga seperti itu hasilnya. Tergantung kebutuhan sih memang. Dari kebutuhan kalian. Oke, mungkin Mbak Novita Sari kita di share screen aja. Iya, Mas, bentar. Sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Maaf, Pak, ini udah kelihatan belum, Pak? Belum, Pak. Oh, sudah. Enggak, itu ya. Sudah Mbak. Programnya atau aplikasinya Mbak? Udah muncul ya? Oke. Membuat sebuah kasir ya Mbak?
Iya Pak, sebentar ya Pak, saya gemeterin. Nggak apa-apa, Mbak. Belum. Santai aja. Pak, ini responding. Oh, oke, nggak apa-apa, Mbak. Ya, nih. Iya Pak, maaf. Tapi membuat kasih penjualan ya, Mbak. Iya. Bisa jelaskan secara rincinya aja, nggak apa-apa, walaupun nggak ada gambarnya. Iya. Jelasinnya gimana ya Pak? Mungkin kayak tadi Mas Rehan gitu, mungkin ada pemotongan di kasir penjualan. Itu ya itu aja sih Pak, kayak diskon. Nanti misalnya kita mau beli berapa item, terus gimana ya di sini? Iya nanti itu otomatis keluar gitu harganya berapa kita ngambil item gitu kan. Itu kasirnya untuk penjualan pakaian atau apa, Mbak? Atau mungkin yang lain? Itu Pak, kayak buku tulis, Oh, iya. pulpen gitu, alat-alat ATK ya? tulis. Iya. Oke. Lebih banyak berarti itemnya ya, Mbak, kalau untuk pemilihannya? Enggak sih Pak, cuma saya naruh itemnya kemarin cuma 8 apa 10 ya. Oke. Terima kasih Mbak Novita. Ya, makasih Pak. Mungkin yang lain ada yang mau masukin? Mbak Ulan mungkin? Mbak Ulan dari mungkin bisa kasih tahu. Mbak Ulan masih kedengar suara saya tidak? Atau jaringannya tidak sampai? Oke. Lanjut aja Mbak Endah, mungkin Mbak Endah random aja ya saya. Nggak semuanya kok. Mbak Endah bisa dengar suara saya? Oh iya. Udah terlihat belum, Pak? Oh, sudah terlihat, Mbak. Oh, membuat perhitungan luas dan keliling persegi panjang ya. Iya, sederhana. Ada kendalanya, Mbak? Atau gimana? Mungkin di pas nentuin labelnya, Pak, kan ada label, terus ada text box. Nah, itu kan ada angka-angkanya, label 1, 2, 3. Nah, terus pas gitu. Oke. Boleh diceritakan, Mbak, dari programnya ini? Saya buat program luas dan keliling. Misal kan ada panjang, lebar. Misal saya klik, saya jalankan. Nah, misalkan saya masukkan panjangnya 5.
lebarnya misal 8. Terus di bottom hitungnya diklik hitung gitu Pak. Kalau yang bottom bersih ini untuk membersihkan, jadi bisa melakukan Semuanya. perhitungan berikutnya gitu. Oh, oke. Kalau tutup ya udah menutup gitu Pak. Ada inspirasi dari mungkin atau apa gitu Mbak? Inspirasi misalkan membuat ini mungkin dari apa gitu? Mungkin dari semester sebelumnya itu Pak. Oke. Oh, coba keliling ya. Lebih mudah mana Mbak? Mbak ini Gimana Pak? lebih mudah menggunakan bahasa Asia atau lebih mudah menggunakan bahasa Visual Studio ini? Lebih mudah yang ini. Jadi walaupun kita baru mengenal, tapi kita udah bisa melakukan sesuatu, misal buat apa gitu. Jadi langsung ke prakteknya. Kalau di bahasa sih kita perlu teorinya dulu. Iya benar. Iya sih pasti. Nanti kalian pun juga kalau ketemu ada yang lebih baik dari Visual Studio ini pasti akan bilang seperti itu juga. Karena kan kalian ketemu untuk saat ini ya dengan Visual Studio ya. Ini memang karena sudah ada misalkan combo box misalkan seperti itu, udah ada pilihannya. Kita hanya klik 2 kali seperti itu. Nanti dia akan pilihannya untuk tulisan apa seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Endah. Sama-sama Pak, saya stop screen ya Pak. Iya. Tidak apa-apa Mbak Endah. Oke. Mas Fahmi belum kirim ya? Oh. Apa kita sama-sama belajar nantinya. Minggu ini tidak ada tugas, kalian sudah bisa dengan tenang lah. Tidak ada tugas. Oke. Saya lanjutkan kembali. Saya akan bahas tentang kesimpulannya dari materi yang di atas. Dan pastinya nanti akan ada materi berikutnya mengenai dari program kontrol ini. Jadi karena saya bagi menjadi 3 sesi, kemarin yang pertama sudah, yang kedua juga saat ini sedang berlangsung, sedang berjalan, nanti yang ketiga terakhir nanti. Baru berikutnya sudah mulai banyak menggunakan prakteknya lah, seperti itulah. Nah, di dalam pertemuan yang ketiga ini, ada beberapa kesimpulan yang saya masukkan ke dalam materinya. Jadi Windows Form juga dapat digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena biasanya Windows Form dapat digunakan juga untuk melakukan sebuah proses tertentu. Misalnya Windows Form digunakan untuk menampung beberapa komponen pada toolbox seperti itu. Yang tadi coba ditanyakan sama Mas Rehan. Beberapa toolbox yang digunakan di dalam Windows Form tersebut. Jadi tidak semua toolbox tersebut digunakan. Hanya beberapa saja yang digunakan. Tergantung dari keperluan maupun kebutuhan kita. Kemudian juga menu jadi sebagai sebuah serangkaian yang dapat dipilih ataupun dengan diklik dari menu tersebut dan ditekan sebuah tombol enternya seperti tersebut, tergantung dari menunya. Nah, misalkan tadi tidak perlu dengan angka hitung misalkan seperti itu, langsung dengan menggunakan enter sudah bisa langsung muncul seperti itu. Dan yang kedua, tergantung dari kebutuhan maupun keperluan kita. Nah, untuk melakukan sebuah tugas-tugas tersebut dengan baik pastinya. Nah, yang ketiga, di dalam dialog box atau kotak box ini dibagi beberapa tempat, itu ada 4. Ada yang bentuknya open file dialog, ada yang bentuknya save dialog, ada yang bentuknya phone dialog, dan terakhir bentuknya color dialog. Ini sudah saya jelaskan di awal sebelumnya. Open dan save dialog ini dibagi menjadi satu bagian pembahasan karena sama-sama saling
berkesinambungan, sama-sama saling menguntungkan dalam pemilihannya. Open dan safe ini adalah satu-satu bagian. Begitupun bukan hanya di Visual Studio saja, di aplikasi lain pun sama-sama dalam satu bagian. Satu, karena memang ini yang menjadi kebutuhan. Ketika kita open tadi contohnya, coba misalkan buka Mbak Firly atau apa siapapun seperti itu, buka di file yang kemarin, pasti akan muncul. Oh, di open, nanti bila ada kesalahan lagi di save sudah muncul lagi seperti itu. Kemudian juga bentuknya font dialog maupun color, pemilihan tulisannya, pemilihan ukuran tulisannya atau apapun jenis tulisannya. Nah, kalau dialog lebih kepada warna dialognya, warna apa yang akan kita gunakan. Apa yang bentuknya custom maupun standar, tergantung dari kebutuhan maupun keperluan kita. Dan yang keempat adalah aplikasi MDI. Mengapa? Karena MDI adalah satu bagian lagi di dalam Visual Studio, walaupun tidak masuk di dalam menunya seperti itu, tapi lebih kepada pengguna. Atau pengguna kenapa? Karena pengguna langsung tatap muka atau antar muka langsung dengan aplikasinya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan maupun keperluannya untuk apa, tergantung kebutuhan kita. Nah, model yang seperti ini untuk menampilkan banyak dokumen secara bersamaan. Dan masing-masing dokumen bisa ditampilkan dalam jeda tersendiri. Tadi misalkan seperti itu. Misalkan form di dalam form lagi, ada lagi form. Nah, form induk sudah ada, kemudian di dalam form induk itu ada form anaknya. Tetapi kalau ada form induk lagi, otomatis tidak bisa. Karena form induk itu adalah satu. Form anak itu bisa beberapa, tergantung dari kebutuhannya. Kalau form induknya satu, otomatis form anaknya ada beberapa, tergantung kebutuhannya tadi. Bisa satu, bisa dua, tergantung formnya berapa, seperti itu. Tergantung dari kita. Itu pun juga yang terakhir, ada aplikasi MDI. Aplikasi MDI ini ada dibagi menjadi dua, bentuknya form induk, yang bentuknya MDI parents, maupun yang bentuknya form anak dari MDI childs. Nanti bisa kita ganti MDI parents ini di dalam propertiesnya, misalkan mau dirubah, misalkan bagaimana, apakah ditambahkan lagi, apakah hanya satu saja induknya untuk pemanggilannya atau show-nya seperti itu. Dengan MDI childs-nya juga seperti itu, dengan show atau show dialog yang kita munculkan, kita tampilkan. Tergantung dari kebutuhannya seperti itu. Jadi masing-masing dari masing-masing dari Visual Studio ini, menunya masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi itu yang saya coba jelaskan. Jadi kalian sudah show minggu lalu, show atau show dialog, tetapi materinya baru hari ini, seperti itu. Oke, silakan, mungkin ada yang tanyakan kembali mengenai show dialog atau show atau apapun seperti itu. Silakan. Ada yang tanyakan tidak? Silakan, mungkin. Habis ini ada mata kuliah lagi ya? Jam 12 lewat ya? Atau Enggak ada kok. Enggak ada. Ini terakhir. oh, nggak ada. Minggu lalu pokoknya ada ya? Atau ada pengganti? Dua minggu yang lalu itu Pak, pagi siang, terus tapi nggak jadi juga. Dirubah jadwalnya atau gimana? Iya, itu gara-gara kita lagi pada ke kantor kampus Pak ngambil almet. Oh gitu, oke. Jadinya dirubah jadwalnya ya, otomatis ya? Iya Pak. Kamu sudah mulai ke kampus ya? Cuma ngambil itu aja sih Pak, yang almet. Oke. Berarti sudah terakhir ya, mata kuliah terakhir ya? Di sini sudah istirahat ya? Tetap di pagi ada kuliah lagi tadi pagi? Atau nggak ada sama sekali? Ada Pak, pelajaran
Pak Ajis. Oh, tuker pagi. Iya. Oh, oke. Mungkin itu saja sih dari saya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Saya coba jawab. Silakan mungkin tanyakan kembali. Atau mungkin sudah siang, ingin istirahat maupun makan siang. Oke, mungkin ini saja materi dari saya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan tugas. Walaupun belum berhasil, saya sangat-sangat menghormati tersebut. Jadi, bagaimanapun kalian mengerjakan tugas ya, pasti otomatis ada nilainya. Nilai tersendiri, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak Pak. nongkrong, Pak. Ya, Pak sama-sama. nongkrong. Boleh. Iya, Pak, kapan ya? Atur pir. Atur aja di grup ya, di grup aja. Han, atur Iya, aja bener. Han. Iya, Pak. Tentang Nggak hari ada, Ibu. gue. Gimana Han? Sebelum puasa aja lah. Iya, Pak, kalau puasa nanti kita bakal rame-rame. Ih, Ya boleh Pak, boleh. Bentar aja, Pak. Apa Sabtu atau bukber, Minggu, Pak? apa-apa. Bukber. Oh, boleh, kalau bukber boleh, silakan. Nanti diatur aja tempatnya. Kan bentar lagi oskop itu. Aman deh, Pak ya. Iya. Ya, ntar dikabarin, Pak. Iya, nanti dikabarin aja ya. Oke, Pak. Informasinya Makasih, aja. Pak. Terima kasih banyak ya, selamat siang. Iya, Pak, makasih. Pak.